Tini mengerucutkan bibirnya dan menatap Carla dengan wajah yang sedih, sepasang matanya yang besar berlinang air mata. Tini, kakak bukan galak padamu. Carla kembali menasihati mereka. Kakak hanya ingin memberitahumu bahwa tidak boleh sembarangan berkelak saat pesawat lepas landas. Seperti itu sangat berbahaya. Oh, Tini menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Apa kalian berdua mengerti? Carla menatap Winnie dan Betty dengan serius. Mereka berdua buru-buru menganggukkan kepala, takut dikritik oleh Carla lagi. Ini baru benar. Carla menganggukkan kepala dengan puas. Duduk dengan patuh. Tunggu setelah pesawat terbang dengan stabil. Kita sudah boleh makan sesuatu. Kalau begitu, apa kami boleh main? Winnie bertanya dengan suara pelan. Sekarang tidak boleh. Carla menjelaskan. Saat pesawatnya terbang, mungkin bisa terguncang. Kapan saja, jika main sekarang akan tidak aman. Tapi kalian boleh main permainan di ponsel atau nonton kartun. Kalau begitu, aku mau nonton kartun. Tini mulai membuka video di tempat duduknya. Asik, boleh main permainan di ponsel. Winnie memegang tablet dan mulai bermain. Tidak menyenangkan. Betty melihat keluar jendela, mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan sedih, entah bagaimana keadaan Mami. Aku juga merindukan Mami. Mendengar Betty mengungkit maminya, suasana hati Tini dan Winnie menjadi buruk dalam sekejap. Anak-anak, ada Bibi di sini. Tracy buru-buru menghibur mereka. Beberapa waktu ini, Bibi akan mewakili Papi dan Mami untuk menjaga kalian, oke? Tapi, kami tetap akan merindukan Mami. Betty berkata dengan sedih. Mami terluka. Entah bagaimana keadaannya sekarang. Apa yang terjadi pada Mami? Tracy buru-buru bertanya. Mami bilang akan datang menjemput kami setelah lukanya sembuh. Tini berkata. Sekarang Mami tidak bisa menjaga kami, makanya mengantar kami ke rumah Papi. Papi sangat dingin, tidak menyenangkan. Winnie mengerucutkan bibirnya, tidak menyukainya. Tidak apa-apa, Bibi akan menjaga kalian. Tracy menguburnya dengan lembut. Anak baik, istirahat sebentar dulu. Nanti pergi ke ruang istirahat untuk nonton kartun, oke? Baik. Anak-anak diam untuk sementara waktu. Tracy menatap di dalam hati. Ketiga anak ini tampaknya nakal, tapi sebenarnya juga lumayan kasihan. Sifat Lorenzo dingin, dia tidak tahu bagaimana menjalin hubungan, bahkan tidak bisa berinteraksi akrab dengan orang, dan ia juga tidak tahu harus berbuat apa pada ketiga anak ini. Anak-anak sama sekali tidak bisa mendapatkan kasih sayang dan kehangatan seorang ayah darinya, sedangkan mami mereka sepertinya juga sedang mengalami masalah beberapa. Jadi sebenarnya anak-anak ini sepertinya kekurangan rasa aman. Pada saat ini harus lebih banyak memberi perhatian pada mereka. Permainan apa yang kalian mainkan? Kakak akan mengajari kalian. Carlos yang selalu diam dan tidak berbicara berinisiatif duduk kemari dan mengajari ketiga adik ini bermain permainan video. Tracy sangat terhibur. Carlos kelihatannya dingin dan angkuh, tapi sebenarnya hatinya sangat lembut. Ia hanya tidak pandai mengungkapkannya. Ketika melihat ketiga adik ini bilang merindukan Mami, dia tersentuh jadi berinisiatif mengajari mereka bermain permainan. Apa kakak bisa main permainan ini? Betty bertanya dengan penasaran. Kamu akan tahu setelah melihatnya, Carlos berkata dengan sombong. Wah, kakak sangat hebat, hebat sekali.
Winnie bertepuk tangan dan berteriak, "Bisa ya, akhirnya aku bertemu dengan lawan." Betty sangat terkejut. Adik kecil, jarang-jarang Carlos bisa tersenyum. Bagus sekali, ada Kak Carlos yang menemani mereka bermain. Akhirnya, kamu bisa bernafas dengan lega. Carla menghela nafas panjang, tampaknya sangat lelah. Telah menyusahkan Carla. Tracy merangkul Carla ke dalam pelukannya dan mencium dahinya. "Tidak susah, jauh lebih menyenangkan daripada bermain boneka," Carla berkata sambil tersenyum. "Tapi lebih merepotkan daripada memelihara hewan kesayangan. Hewan kesayangan lebih patuh, mereka terlalu berisik." Mami lihat, mereka sangat mendengar perkataanmu. "Ini karena aku pintar, cara bimbingku hebat." Hebat sekali. Setelah naik pesawat selama beberapa jam, akhirnya mereka tiba di Paris. Iklim di Paris jauh lebih hangat daripada di kota Snowy. Meskipun gerimis dan berangin, tetapi tidak turun salju. Suhunya belasan derajat Celcius, cukup untuk menggunakan jaket biasa. Carla dan ketiga anak itu sudah tertidur semua. Para pelayan membantu mereka ganti pakaian dan menggendong mereka turun dari pesawat. Carla terbangun sebentar, mengucap matanya, merangkul leher Naomi dan lanjut tidur. Carlos tetap tenang seperti biasa. Setelah selesai ganti pakaian, dia mengikuti Tracy berjalan turun tangga dari pesawat. Duke Louis membawa sekelompok orang datang menjemput Tracy. Belasan unit mobil mewah parkir di landasan. Tracy baru turun dari tangga, tapi Duke sudah menyambut kemari dengan penuh semangat. "Tracy, akhirnya kamu sampai juga. Sudah lama menunggu kan? Sudah merepotkanmu." Tracy menatapnya sambil tersenyum sangat sungkan dan sopan, tapi juga menjaga jarak. "Menunggu calon istri sendiri itu sudah seharusnya aku lakukan, tidak repot." Duke menatapnya dengan wajah yang penuh senyuman. "Senang sekali, tidak disangka bisa bertemu dengan begitu cepat." "Iya, kali ini harus merepotkanmu." Tracy sedikit tersenyum. "Kita adalah satu keluarga. Aku sangat senang, bagaimana mungkin repot?" Duke sangat senang dan berinisiatif menyapa Carlos. "Carlos, apa kabar?" "Paman Duke, apa kabar?" Carlos menyapa dengan sopan. "Selamat datang di Paris." Duke membungkukkan badan dan berjabat tangan dengannya. "Terima kasih." Carlos membalasnya sambil tersenyum. "Di mana anak-anak yang lain? Aku membawakan hadiah untuk mereka." Duke bertanya dengan antusias. "Sudah tidur semua." Saat Tracy berbicara, tabib Hansen turun. Duke buru-buru maju ke depan untuk membantunya. Dia menyapa tabib Hansen dengan antusias dan memapah tabib Hansen naik mobil. Tracy melihatnya dengan merasa sangat senang. Pengaturan Duke sangat menyeluruh, membiarkan Tracy dan anak-anak istirahat satu malam di Paris. Keesokan paginya baru membawa mereka pergi ke kebun anggur Bordeaux. Perkebunan ini adalah milik keluarga Louis. Tanahnya luas, iklimnya hangat, pemandangannya indah dan sangat tenang. Tidak hanya ada banyak kebun anggur yang indah, kilang anggur, juga ada peternakan dan lahan usaha tani. Tabib Hansen dan anak-anak sangat menyukai tempat itu. Tabib Hansen bahkan mengatakan bahwa ini adalah tempat yang paling dia sukai selain kota tua. Dia yang biasanya suka berada di dalam rumah, sekarang selalu berkeliling kebun anggur dan mencicipi anggur yang baru tumbuh setiap sore hari. Dia sangat senang sampai tidak bisa menutup mulutnya.
Anak-anak juga melompat-lompat dengan bersemangat sore hari pergi memberi makan hewan-hewan yang kecil, kemudian berlari dan melompat-lompat di dalam kebun anggur. Tracy melihat mereka yang sangat gembira, dia merasa sangat terhibur. Sekarang dia hanya berharap bisa melewati 45 hari yang tersisa dengan tenang di sini. Penyakit dia dan Carla sudah sembuh total. Di saat yang sama, dia juga berharap masalah di negara Emblon bisa diselesaikan secepat mungkin. Ada lagi Daniel. Dia menelpon Ryan pada hari dia mau berangkat. Sudah 3 hari, Daniel tetap tidak menelpon Carlos. Carlos melihat ponselnya setiap hari meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya penuh dengan kekhawatiran. Malam ini akhirnya Carlos bertanya pada Tracy, "Mami, aku ingin pulang." "Carlos, kamu sedang mengkhawatirkan papi." Tracy menatap Carlos dan menasihatinya dengan suara rendah. "Kamu baru berusia 6 tahun dan masih kecil. Walaupun kamu pulang, juga tidak bisa berbuat apa-apa." "Setidaknya aku bisa tahu keadaan papi dan Carlos." Carlos sangat bersikeras. "Selain itu, walaupun aku tidak bisa melakukan apa-apa, tapi aku bisa membantunya. Pokoknya aku ingin pulang. Kalau tidak, aku tidak akan bisa tenang." "Tapi Paman Ryan bilang papimu ada di negara Maple. Kamu pulang ke kota Bunaken juga tidak bisa bertemu dengannya." Tracy sangat cemas. "Begini saja, Mami akan menelpon Thomas." Setelah mengatakannya, Tracy mengambil ponsel dan hendak menelpon. Namun pada saat ini Daniel menelpon kemari. Tracy tercengang sejenak. Ia segera menerima panggilan teleponnya. "Halo? Kamu mencariku?" Suara Daniel sedikit rendah dan juga sedikit serak. Kedengarannya sangat lelah. "Kamu, apa yang terjadi padamu?" Tracy sama-sama merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi juga tidak tahu apa masalahnya. "Aku sedang menangani urusan kantor pusat di negara Maple," Daniel berkata dengan suara rendah, sedikit terluka. "Apa kamu baik-baik saja?" Tracy mengerutkan keningnya. Dia masih ingat bahwa waktu itu Daniel terkena tusukan di punggungnya dan dijahit sepanjang 33 cm. Dia bahkan tidak mengeluarkan suara saat dijahit. Sekarang mendengar kondisi suara ini, mungkin lukanya lumayan parah. "Kamu mengkhawatirkanku?" Daniel bertanya dengan suara kecil. "Anak-anak yang mengkhawatirkanmu." Tracy segera berubah menjadi dingin dan menyerahkan ponselnya pada Carlos. "Papimu." Carlos segera menerima teleponnya dan memanggilnya dengan penuh semangat. "Papi." "Carlos." Daniel sudah lama tidak mendengar suara anak-anak, sekarang mendengar Carlos memanggilnya papi. Tiba-tiba rasa sakit di tubuhnya perlahan menghilang. "Apa papi baik-baik saja?" Carlos bertanya dengan penuh semangat. "Kenapa papi mematikan ponsel? Beberapa waktu ini aku tidak bisa menghubungimu. Apa sebenarnya yang terjadi?" "Papi sedang mengurus sesuatu di negara Maple. Tidak leluasa mengangkat telepon." Daniel berkata dengan lembut. "Kota Snowy sangat dingin. Apa kamu dan Carla sudah terbiasa? Bagaimana dengan pengobatan Carla?" "Aku dan Carla sangat baik. Kesehatannya pulih dengan sangat baik." Carlos sengaja menghindari poin-poin penting, tidak mengungkit bahwa mereka berada di Paris. "Baguslah kalau begitu." "Kak Carlos, apa itu papi?" Pada saat ini Carla mendengar suaranya dan buru-buru berlari kemari. "Belikan ponselnya padaku." Carlos memberikan ponsel kepada Carla. Carla segera berteriak di telepon, "Papi, papi." "Carla?" "Papi." Carla mendengar suara Daniel, tidak bisa menahan diri dan menangis. "Papi, aku sangat merindukanmu. Kenapa papi tidak menelpon kami?"
Carla anak baik, papi juga merindukanmu. Daniel membujuk Carla dengan lembut. Beberapa waktu ini, papi sedang mengurus sesuatu di negara Maple. Tidak leluasa menghubungi kalian. Papi mengakhirkanku. Aku dan kakak sangat mengkhawatirkanmu. Kami mengira telah terjadi sesuatu pada papi. Carla berkata sambil menyeka air matanya. Anak bodoh, papi baik-baik saja. Kota Snowy sangat dingin. Kamu harus menjaga tubuhmu tetap hangat. Jangan sampai sakit. Tunggu kamu sembuh, papi akan datang menjemputmu. Kami tidak berada di kota Snowy. Kami sekarang di Baldock. Di sini sangat indah. Ada banyak anggur. Carla sedikit bersemangat saat membicarakan kebun anggur ini, sama sekali mengabaikan Carlos yang mengingatkannya dengan sorotan mata. Dia terus menceritakannya. Sore hari, aku dan kakek Hanson pergi ke kilang anggur, juga pergi ke kebun anggur memetik banyak anggur. Enak sekali. Oh ya, kami juga pergi ke peternakan. Carlos menyela. Carla, biarkan aku yang ceritakan saja. Oh, Carla mengambil balikan ponsel padanya dengan tidak rela. Carla, anak baik, pergi main dengan adik-adik ya. Tracy membujuk Carla pergi. Papi, apa papi sungguh baik-baik saja? Carlos bertanya dengan suara kecil. Baik-baik saja. Daniel berkata, tenang saja. Pada hari yang sudah dijanjikan, kalian pasti akan bertemu dengan papi. Baguslah kalau begitu. Berikan teleponnya pada mami. Daniel memerintahkannya. Oh, Carlos memberi ponsel pada Tracy, ekspresinya sedikit khawatir. Kamu juga pergi main sana? Tracy mengusap-usap kepalanya. Iya. Carlos pergi dengan enggan. Tracy menjawab teleponnya. Ada hal lain. Untuk apa kamu pergi ke Paris? Daniel bertanya dengan terus terang. Apa hubungannya denganmu? Tracy berkata dengan dingin. Daniel menarik napas dalam-dalam sepertinya sedang menahan sesuatu dengan segenap tenaga. Sebisa mungkin membuat suasana hatinya tampak tenang. Ia berkata dengan lembut dan tulus. Jika ada masalah di negara Emron, kamu kembalilah ke kota Bunaken. Orang-orangku akan melindungi kalian. Kamu tidak perlu pergi ke Paris. Meskipun keluarga Duke Louis adalah keluarga bangsawan, tapi tidak ada pengalaman dalam melawan kekuatan gelap. Sudahlah, Tracy menyelanya. Kakakku sudah mengutus orang untuk melindungiku. Kamu tidak perlu khawatir. Jika tidak ada masalah lain, aku tutup teleponnya. Tracy langsung menutup telepon dan menatap ponselnya dengan ekspresi sedikit rumit, tetapi dengan sangat cepat dia menenangkan suasana hatinya, berbalik badan dan pergi menemani anak-anak. Daniel memegang ponsel dan berbaring di ranjang tubuh bagian atasnya yang telanjang, tertancap bagian macam selang dan jarum. Pengobatan selama setengah bulan membuat berat badannya turun banyak, tampak sangat pucat dan kurus, sepasang matanya menjadi cekung, membuat orang tidak tega melihatnya. Selain itu sekarang semua orang tidak tahu bahwa cara pengobatan seperti ini sebenarnya efektif atau tidak, karena tidak terlihat ada tanda-tanda membaik, namun hanya bisa bertahan. Bagaimanapun juga ini baru dimulai, harus bertahan selama beberapa waktu baru bisa melihat efeknya. Dokter bilang pengobatan seperti ini sungguh sangat sulit dilalui jika bukan orang yang tekadnya yang kuat. Orang biasa mungkin tidak akan bisa bertahan.
Pengobatan Tracy waktu itu sudah memasuki koma berat, tetapi Daniel tidak begitu. Dia menjalani pengobatan dalam keadaan sadar. Selain itu, demi melindungi otaknya dari kerusakan, maka tidak boleh menggunakan anestesi dalam seluruh prosesnya. Selama setengah bulan ini, dia seperti barang uji coba dan telah mengalami siksaan yang tak terhitung jumlahnya. Dia harus menahan rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa ini. Orang luar biasa yang bisa bertahan. Dia mengandalkan tekad yang kuat untuk bertahan sampai sekarang. Sungguh merupakan keajaiban. Hari ini dengan tidak mudahnya sedikit membaik sehingga bisa menelpon. Tuan Daniel, sekarang di negara Embron sangat kacau. Lorenzo mementingkan keamanan. Makanya dia meminta Nona Tracy membawa anak-anak pergi ke Paris. Rian menghiburnya dengan hati-hati. Jika musuh Lorenzo mencari ke Bordeaux, mereka akan berada dalam bahaya. Daniel memejamkan matanya, alisnya merapat menjadi satu karena kesakitan. Satu tangannya memegang ponsel dengan erat karena barusan menelpon Tracy dan anak-anak seolah mereka masih ada dalam ponsel ini. Kalau begitu, aku akan meminta Thomas menyusul ke sana. Rian mencoba bertanya. Jangan mengganggu kehidupan mereka. Lindungi secara diam-diam. Daniel berbicara dengan sangat sulit. Sekalian lihat bagaimana kehidupan mereka. Laporkan padaku setiap hari. Mengerti? Rian segera pergi mengaturnya. Anda cepatlah istirahat. Jangan berpikir terlalu banyak. Sekarang harus beristirahat dengan tenang. Dokter menasihatinya di samping. Secara logika, hari ini seharusnya tidak membiarkanmu menelpon. Seperti ini sangat mempengaruhi pengobatan. Tidak akan mati. Daniel tertidur, muncul sosok Tracy di benaknya. Dia sepertinya melihat Tracy sedang berdiri di bawah rak anggur, menatapnya sambil tersenyum seolah-olah sedang berkata, aku menunggumu kembali. Tekad yang kuat mendukungnya. Dia berulang kali memberitahu diri sendiri, harus hidup, harus tetap hidup. Harus pergi ke Paris untuk menjemput Tracy dan anak-anak pulang. Rian melihat Daniel yang sangat menderita, hatinya sangat tidak tega. Sejak hari pertama dia mengikuti Daniel, dia merasa Daniel adalah dewa yang serba bisa. Dia sungguh berharap Daniel bisa cepat sembuh. Rian menyampaikan pesan Daniel ke Thomas serta membawa orang pergi ke Paris. Di saat yang sama juga meminta orang untuk menyelidiki Tracy dan Duke Louis sebenarnya berada di kebun anggur yang mana di Bordeaux. Suhu udara di Bordeaux basah dan ada semacam rasa lengket. Pada hari ketiga mereka datang ke perkebunan setelah menjalani pengobatan di pagi hari. Tracy dan Duke membawa anak-anak pergi ke kebun untuk memetik sayuran dan buah-buahan. Kemudian pergi ke kebun bunga untuk memetik bunga. Anak-anak bekerja dan juga bersenang-senang, semuanya sangat gembira. Bahkan tabib Hansen pun juga sangat menyukai kehidupan di sini. Dia duduk di atas kereta kuda, merokok dengan santai, melihat anak-anak bermain dan berlari bersama dengan canda tawa. Wajahnya muncul senyuman hangat. Dixon menemaninya di samping. Dia tidak bisa menahan diri dan berkata, kehidupan seperti ini juga lumayan baik. Iya, lumayan baik. Tabib Hansen melihat langit mulai merasa tidak tenang, tapi sebentar lagi cuacanya akan berubah. Apa akan turun hujan? Dixon menengadahkan kepala untuk melihat langit yang mendung. Sepertinya akan turun hujan lebat.